Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai ulangan pas matematika kali ini, kita berdoa dulu, dipimpin oleh Rahma. Silakan Rahma untuk berdoa dulu, pimpin. Terima kasih Rama untuk doanya. Kita lanjutkan ke kegiatan selanjutnya adalah untuk mengerjakan soal matematika. Nanti soalnya dikerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh mencontek dan juga harus jujur ya, karena mencontek itu adalah perbuatan yang tidak baik. Baik ya, Bapak bagikan dulu soalnya. Soal sudah dibagikan, kita kerjakan, waktunya 60 menit. Silakan diselesaikan. Baik, waktunya sudah selesai. Silakan untuk dikumpulkan ke depan. Jangan berlari-lari, pelan-pelan. Jangan berlari-lari, pelan-pelan. Nanti kita rapikan. Rapikan. Ya, terima kasih. Soalnya sudah semua dikumpulkan. Untuk selanjutnya kita akan kembali ke rumah masing-masing. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Nah, berdoa dipimpin oleh Rahma. Silakan untuk memimpin doa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Rahma duduk. Nanti setelah selesai semuanya, untuk Rizky Mubarok jangan dulu pulang ya. Tunggu dulu, Bapak kita mau bicara dulu sebentar. Untuk teman-temannya silakan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Salam. Waalaikumsalam. 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 Ya. Selamat pagi, Iki. Selamat pagi juga, Pak. Bagaimana kabar Iki hari ini? Baik. Alhamdulillah. Iki tahu nggak alasannya Iki dipanggil sama Bapak ke sini? Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi gini Ki ya. Tadi Bapak lihat pada saat mengerjakan soal, Iki itu lihat kiri, lihat kanan, ya, untuk melihat jawaban temannya. Betul nggak itu? Betul. Itu artinya apa Ki kalau begitu? Nyontek.
mencontek. Nah, Bapak sekarang tanya, kalau mencontek itu perbuatan baik atau tidak baik? Tidak baik. Oh, tidak baik ya. Mencontek itu adalah sebuah kesalahan. Jadi semua orang juga pernah melakukan kesalahan, termasuk Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Iki juga melakukan kesalahan seperti tadi mencontek ya. Iya. Jadi sekarang Bapak bukan mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak mau membantu Iki mengatasi permasalahan Iki yang sekarang ini tadi mencontek. Nah, sekarang sebelum dilanjut, coba cerita dulu apa alasannya Iki mencontek. Saya tidak belajar Pak malam. Oh, tadi malam tidak belajar. Kenapa Iki tidak belajar malam? Main HP. Main HP. Main HP-nya sampai malam ya? Iya. Begitu. Dengan main HP, Iki tidak belajar. Akhirnya Iki tadi tidak bisa mengerjakan soal. Jadi melihat jawaban punya Dewi ya. Iya. Nah, Iki masih paham nggak apa keyakinan kelas kita waktu awal tadi ya, yaitu harus jujur ya. Jadi harus jujur. Jujur itu penting bagi kita. Penting nggak? Penting bagi kita ya. Jadi kita itu harus jujur. Betul nggak? Betul. Iya, jadi harus jujur. Nah, sekarang Bapak tanya sama Iki, kira-kira apa yang perlu kita lakukan agar Iki tidak mencontek kembali? Karena mencontek itu perbuatan yang tidak baik ya. Nah, apa kira-kira coba yang akan Iki lakukan kalau misalkan nanti ulangan lagi? Tidak menyontek. Tidak mencontek dan mengerjakannya semampunya saja. Jadi itu semampu Iki aja kalau mengerjakan. Kalau misalkan Iki tidak bisa, jadi kita harus percaya diri. Nah, dan juga selain percaya diri, Iki juga harus selalu berdoa kepada Allah. Jadi kita kalau mau apapun kegiatannya, kita harus selalu berdoa kepada Allah. Nah, oke, baik. Dengan kegiatan yang tadi berarti Iki harus mampu mengerjakan sesuai dengan kemampuan Iki. Mudah-mudahan setelah kejadian ini Iki bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih jujur, menjadi kebanggaan orang tua, dan menjadi anak yang soleh. Mau ya seperti itu ya? Iya. Oke, baik, terima kasih. Nah, sekarang Iki boleh pulang. Nanti di rumah silahkan Iki buka-buka lagi bukunya supaya nanti Iki tidak lupa untuk pelajarannya. Itu saja ya. Terima kasih ya, Iki. Siap.
wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SD Cilenyi 03 dan juga Ibu Wali Murid SD Cilenyi 03 yang pada hari ini alhamdulillah kita bisa berkesempatan untuk mensosialisasikan atau mendiseminasikan apa yang saya peroleh, walaupun tidak banyak. Kebetulan ini adalah kegiatan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Kebetulan saya sedang mengikuti kegiatan pendidikan calon guru penggerak yang pada hari ini saya sudah 3 bulan berjalan, dan pada kesempatan kali ini saya ingin mensosialisasikan tentang aksi nyata budaya positif ya. Baik, budaya positif yang sedang saya pelajari adalah tentang di mana kegiatan pembelajaran kita atau kegiatan KBM kita laksanakan untuk menjadi lebih baik ya, untuk menjadi lebih baik. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan sedikit ya latar belakang kegiatan ini adalah peserta didik tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan melakukan hukuman dan cenderung akan memperlukan diri sendiri. Ini kegiatan ini latar belakangnya pada saat kita sedang upacara. Ini ada siswa yang belum lengkap atau memiliki pelanggaran dari peraturan itu, seperti yang tidak menggunakan seragam atau menggunakan atribut yang kurang lengkap ya. Maka di sini saya angkat terkait permasalahan ini. Jadi untuk hukumannya kita jangan sampai mempermalukan diri sendiri. Nah, selanjutnya untuk tujuan aksi nyatanya adalah untuk menciptakan peserta didik yang merdeka dan disiplin dirinya, disiplin diri yang lebih kuat lagi, dan juga dapat menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan atau nilai kebijakan universal ya. Sehingga pada saat peserta didik di sekolah itu tidak harus kita suruh-suruh lagi harus begini, harus menggunakan topi, harus menggunakan dasi, harus menggunakan sabuk pada saat kita sedang berupacara. Nah, ini yang akan kita tindak lanjuti selanjutnya. Selain untuk kegiatan tersebut, ada juga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah, terutama kegiatan ini adalah untuk mencakup seluruh kelas. Tolak ukurnya ini adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilaksanakan oleh wali kelas dan juga peserta didik, agar nanti peserta didik mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelasnya, yaitu keyakinan kelas yang sudah dibuat berdasarkan kesepakatan bersama oleh guru dan juga oleh siswa, terutama untuk sekolah-sekolah atau kelas-kelas yang sudah ditinggalkan atas ya, seperti kelas 4, 5, dan 6. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kesepakatan kelas juga bisa dilaksanakan di kelas 1, 2, dan 3. Selanjutnya ini tahapannya ya, tahapan-tahapan yang harus kita lakukan atau lalui sebelum kita membuat kesepakatan kelas ini. Yang pertama, kita mensosialisasikan dulu atau menghadap dulu kepada pimpinan kita, yaitu kepala sekolah, untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan juga keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mensosialisasikannya kepada rekan-rekan guru dan juga orang tua. Seperti kegiatan kita kali ini, tadi saya sudah minta izin kepada kepala sekolah, mungkin belum terbaca ya, atau sudah dibaca. Ini saya minta izin untuk berkumpul mendiseminasikan kegiatan budaya positif ini.
Selanjutnya yang kedua adalah mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi seperti sekarang. Teman-teman saya sudah alhamdulillah sudah berterima kasih sudah mau untuk mengikuti kegiatan diseminasi atau pemahaman materi budaya positif ini, terutama untuk keyakinan kelas dan juga segitiga restitusi. Masih bisa panjang kan? Dan yang ketiga, kita berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas. Dan yang keempat, memantau, merefleksi dan mengevaluasi kegiatan kelas yang telah dibuat. Jadi ini sebetulnya kegiatan ini dilaksanakannya harusnya pada awal pelajaran sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran di awal tahun. Kita membuat dulu kesepakatan kelas ya. Nah, kesepakatan kelasnya apa saja? Nah, itu kan banyak. Kalau di kita ini kan adanya tata tertib sekolah, tapi kalau untuk di kelas itu nanti ada keyakinan untuk membuat keyakinan kelas ya. Misalkan nanti peraturannya apa saja itu harus disepakati bersama. Selanjutnya dukungan yang dibutuhkan pada saat melakukan keyakinan kelas adalah dukungan dari pimpinan sekolah, yaitu kepala sekolah, juga rekan-rekan guru, peserta didik, dan juga yang dalam cara lancar dan menyeluruh ya. Yang kedua adalah sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, dan yang ketiga adalah orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Jadi kegiatan budaya positif ini tidak hanya dilakukan di sekolah ya, tapi juga dilakukan di rumah yang dibantu oleh orang tua siswa. Kebetulan hari ini walaupun tidak banyak, alhamdulillah sudah ada yang berkenan untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, untuk kegiatan keyakinan kelas ini atau budaya positif ini, saya pribadi memang belum sepenuhnya untuk melaksanakan ini karena posisi masih berada di kelas 2, sehingga kesulitannya adalah masih belum paham terlalu jauh ya, dan juga masih butuh bimbingan, sehingga tidak terlalu banyak untuk membuat keyakinan kelas ini. Nah, seperti kasus-kasus kemarin kan di kelas saya pribadi ini ada beberapa kasus, terutama ada anak yang membutuhkan perhatian khusus ya, seperti itu. Nah, dengan adanya keyakinan kelas mungkin tidak akan banyak atau tidak akan terlalu signifikan perbuatannya tersebut, sehingga itu bisa mencegah apa yang harus dia lakukan. Itu salah satunya ya. Selanjutnya ini diseminasi ya. Ini ada menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif seperti yang tadi kita awal saya sampaikan. Kalau ini kita ke intinya ya. Oke. Nah, konsepnya, konsep dari yang kita pelajari adalah dari perubahan paradigma belajar ya, dari cara belajar. Mungkin nanti selanjutnya ada disiplin positif, lalu ada kebutuhan dasar manusia, lalu motivasi perilaku, lalu posisi kontrol, lalu keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, kegiatan-kegiatan ini biasanya terjadi di sekolah, terutama di kelas ya. Mengapa anak itu melakukan pelanggaran atau melakukan kegiatan-kegiatan atau melakukan sikap yang kurang berkenan di kelas? Nah, itu mungkin ada beberapa penyebabnya. Seperti tadi, penyebab yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu mungkin pada saat dia belajar itu ada sesuatu ya yang misalkan pada saat lagi belajar dia belum sarapan pagi, jadi terbawa emosi sehingga dia itu, karena termasuk kebutuhan dasar juga ya. Kalau lapar kan mungkin dia juga belajarnya tidak konsen, sehingga ada hal-hal yang dilakukan misalkan iseng ataupun dan lain sebagainya ya.
Lalunya ada perilaku, motivasi perilaku ya. Motivasinya juga dia melihat temannya, misalkan ada temannya yang diam, tapi dia diamnya itu diam yang mengandung atau mengandung unsur untuk diiseng. Bisa saja ya, itu menjadi motivasi. Dan juga posisi kontrol. Nah, kalau posisi kontrol mungkin dari guru ya, gurunya mungkin sedang menjelaskan, tidak terkontrol, akhirnya dia itu melakukan tindakan-tindakan atau kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, itu solusinya yang tadi, yaitu dengan cara membuat keyakinan kelas. Apa saja keyakinan kelas itu nanti kita bahas selanjutnya. Ini untuk pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma baru, kalau kita ini sekarang nanti tahun depan kita akan menggunakan kurikulum yang baru lagi, Bu, nanti 1 dan 4 Merdeka Belajar ya. Itu akan menggunakan Merdeka Belajar ke depannya di kelas 1 dan 4 tahun ajaran baru ya. Itu akan ada beberapa perubahan kegiatan pembelajarannya. Sehingga nanti mudah-mudahan nanti ada sosialisasi lagi ya dari sekolah untuk kegiatan tersebut. Ini baru hanya menyampaikan apa saja yang akan nanti kita laksanakan ke depan. Nah, ini yang tadi ya, kebutuhan dasar manusia seperti ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan tidak betah atau tidak bertahan lama di kelas. Bertahan hidup itu tadi apa? Kasih sayang itu tadi kita yang diberikan oleh orang tua dan juga guru. Penguasaan adalah ingin diakui oleh teman-temannya bahwa dia itu ingin diakui ya. Dan juga kebebasan itu ingin belajar bebas, apa saja yang dilakukan pokoknya benar. Dan juga kesenangan ya. Jadi anak itu ada beberapa yang saya senangnya matematika, ada yang senang bahasa Indonesia, ada yang senang menggambar. Nah, itu adalah salah satu kebutuhan dasar dari manusia atau siswa kita. Selanjutnya ini ada motivasi yang merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang ya, secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan tindakan-tindakan yang dengan tujuan tertentu. Ini tujuan anak itu kita tidak tahu dan tidak jelas, sehingga tindakannya itu tidak banyak yang tidak sesuai. Untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, itu biasanya peserta didik melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Jadi karena takut dia juga akan diam saja ya, karena takut dihukum. Nah, ini adalah merupakan salah satu motivasi ekstrinsik ya. Lalu mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Misalnya peserta didik melakukan disiplin karena dia ingin mendapatkan imbalan atau mendapatkan hadiah. Jadi dia ingin, kamu jangan ini ya, nanti saya kasih ini. Nah, misalkan seperti itu. Lalu menghargai nilai-nilai kebajikan sendiri. Nah, ini yang paling penting untuk kita pasal ini, melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya ini, yang merupakan motivasi intrinsik selanjutnya. Jadi ketiga motivasi ini adalah motivasi yang terakhir yang harus kita terapkan ya, yaitu sadar diri atau disiplin diri karena sadar akan kebajikan dirinya. Selanjutnya ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Gagalnya ini ya, misalkan kita berikan hukuman, ini yang akan menyebabkan menyakitkan, tidak nyaman, peserta didik takut, memaksa, peserta didik menyembunyikan kesalahan, dan juga murid menjadi rendah diri. Nah, ini adalah hukum yang sering kita berikan hukuman, maka siswa itu akan merasa yang tadi ya, menyakitkan dirinya, lalu dia tidak nyaman, merasa kalau dia malas, lalu takut, merasa takut
takut. Nah, ini ada yang kemarin peserta didik merasa takut karena diisengi terus. Nah, kalau dengan hukuman yang tadi, kalau sekarang dengan penghargaan. Kalau dengan penghargaan itu juga masih belum tepat, karena dengan diberikan penghargaan maka banyak yang tidak efektif. Alasannya karena tidak diberikan penghargaan, mereka jadi tidak bersemangat. Lalu merusak hubungan atau sifat diri, dapat mematikan kreativitas, lalu menghukum dengan sistem yang ranking. Kalau misalkan kita ada ranking, makanya untuk pembelajaran ke depan itu ranking itu kan tidak ada, ya, yang ada mungkin hanya hitungan-hitungan saja. Makanya untuk beberapa tahun ini ada beberapa yang tidak disebutkan rankingnya, ya, karena itu akan membuat semangatnya atau cemburuannya itu akan muncul, ya. Dan juga dapat merampas hak dan menghargai dirinya. Itu untuk yang memberikan penghargaan, ya. Lalu konsepnya adalah yang pertama ada konsekuensi. Konsekuensi ini adalah penguatan jangka pendek, lalu ada monitoring berkelanjutan, stimulus dan respon, lalu peserta mengamati dan peraturan, dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, ini selanjutnya ada restitusinya, yaitu peserta didik bertanggung jawab untuk berperilaku, fokus pada pemecahan masalah, lalu peserta didik menghormati dirinya dengan orang lain, teori kontrol untuk dirinya memberikan kontrol, dan juga peserta didik bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Itu ya konsepnya. Lalu ini ada pendekatannya, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada peserta didik. Caranya ini berdasarkan si Pak dosen tahun 2004. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa peserta didik untuk memiliki kesalahan atau memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, ya. Jadi kalau dengan menggunakan restitusi, maka anak itu tidak akan merasa tersinggung jika diberitahu atau dikoreksi kesalahan-kesalahannya. Ciri-cirinya untuk menggunakan restitusi adalah bukan untuk menebus kesalahan, ya, namun untuk belajar dari kesadaran, lalu memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat diri, ya, mencari kebutuhan dasar dan juga fokus karakter, dan juga menguatkan dan fokus pada solusi. Di sini ada perbedaan, ada 3 perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, ya. Kalau hukuman itu guru menghukum peserta didik, ya, kalau misalkan kita terlambat, suruh hormat 10 kali atau 10 menit di lapangan, lalu gurunya marah-marah, misalkan, ya, jadi anaknya menjadi takut. Itu kalau hukuman, salah satu contohnya, ya. Konsekuensinya adalah yang pertama, kalau untuk yang tadi hukuman, kalau saya konsekuensi, ya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR pada saat istirahat. Itu tidak baik juga karena akan merampas waktu anak untuk beristirahat. Lalu guru juga tegas untuk peserta didik menghormati peraturan, ya. Kamu harus begini, ikutin ini, itu, ya. Itu untuk yang konsekuensi. Kalau untuk restitusi, itu guru menanyakan dulu keyakinan kelasnya, lalu apa yang dapat menyelesaikan permasalahannya, lalu guru juga terbuka dan peserta didik yaitu menghormati dirinya dengan orang lain. Intinya dengan pendekatan kalau untuk restitusi, ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menggunakan dengan restitusi sehingga anak itu tidak merasa terkucilkan pada saat melakukan kesalahan. Nah, ini ada 5 posisi kontrol untuk restitusi. Ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, memantau, dan pembina. Jadi guru juga ada yang restitusinya, misalkan guru ada yang langsung menghukum, ya, itu sebagai tipe penghukum. Lalu ada yang guru itu langsung menjudge bahwa anak itu salah,
Lalu guru itu sebagai teman merangkul yang salah itu atau yang melanggar peraturan itu dengan pendekatan sebagai teman. Lalu ada dengan cara pemantau dan ada juga sebagai manajer atau langsung ya. Nah ini kalau tipe penghukum harus patuh aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Kalau ini membuat rasa bersalah, beberapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu, itu adalah kalimat-kalimat atau kata-kata yang disampaikan. Atau guru yang bersifat sebagai teman, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga atau pak guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu yang salah. Ya, lalu kalau tipe pemantau itu kalimatnya bisa seperti kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya itu apa. Jadi dia harus mencari dulu kesalahannya apa dan harus seperti apa. Dan kalau tipe manajer ini apakah kamu tahu kesalahanmu? Bertanya dulu kesalahannya. Nah, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahannya. Itu adalah tipe-tipe atau contoh penerapan 5 posisi kontrol ya. Selanjutnya keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas ini adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai roda. Nah ini pasti yang namanya adalah peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan yang menggunakan masker, mencuci tangan dan lain-lain? Ini juga adalah peraturan. Berbeda dengan keyakinan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas ini kan harus disosialisasikan dulu dengan teman-teman, dengan siswa, dengan peserta didik sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung pada tahun ajaran baru. Kita membuat dulu keyakinan. Ini salah satu contohnya ya. Contohnya ini dibuatnya bersama anak-anak nanti ke depannya. Misalkan disiplin waktu. Kalau disiplin waktu ini sepertinya SD semuanya disiplin waktu, tidak ada yang kesiangan. Ya, yang ada bapak dan ibu gurunya kesiangan, kan gitu. Kalau disiplin waktu, ya. Lalu ada belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri. Ya. Lalu saling menjaga kebersihan dan keindahan, makanya ada piket, saling membantu, ya, menolong, ya. Lalu menghargai guru atau teman yang sedang berbicara. Selanjutnya selalu menerapkan 5S ya, senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Selanjutnya gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Kalau kelas 2 ini cocok ya, ada literasi karena ada calistung, jadi membaca, menulis, berhitung ya. Kalau untuk kelas bawah. Terus ada 5S, senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Ini juga paling penting ya. Karena dengan senyum kita dapat membuat orang lain dapat bahagia. Kalau sapa kita akan menyapa, selalu menyapa kepada siapapun. Kalau salam pada saat datang mereka diharuskan untuk mengucapkan salam. Alhamdulillah kita sudah melakukan hal tersebut. Nah ini kalau untuk bentuk keyakinan kelasnya, kalau ini contoh bentuknya lebih abstrak dari peraturan ya. Kalau peraturan itu harus menggunakan seragam ini, harus masuk jam sekian dan sekian, itu namanya peraturan. Kalau keyakinan kelas itu berbeda lagi. Apa yang diinginkan oleh peserta didik di kelasnya itu yang disetujui, karena berupa pernyataan yang universal dan juga dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, gak usah banyak-banyak peraturannya ya, hanya beberapa saja karena untuk memudahkan diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Selanjutnya semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi ada siswa, ada guru, dan juga ada orang tua nanti ke depannya pada saat membuat peraturan atau keyakinan kelas. Kalau peraturan itu peraturan sekolah, kalau kelas itu keyakinan kelas. Nah ini cara untuk menanggulangi supaya keyakinan kelasnya itu tidak dilanggar, yaitu dengan menggunakan segitiga
juga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan juga menanyakan keyakinan. Kalau untuk menstabilkan, kita melakukan hal-hal yang terbaik, apa yang bisa kita lakukan, dan lanjutnya perilaku. Kalau untuk validasi, semua perilaku memiliki alasan, dan untuk meyakini atau keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Nah, itu beberapa hal yang bisa disampaikan dalam menerapkan program disiplin positif. Nah, setidaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berinteraksi pada posisi kontrolnya dan bagaimana menjalankan dirinya sebagai seorang manajer yang menentukan peserta didik menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, itu saja mungkin yang dapat disampaikan informasi atau diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan di sekolah kita ini kegiatan-kegiatan tersebut sudah berjalan, mungkin karena tidak terlihat dan belum disosialisasikan, tapi untuk kegiatannya sudah berjalan dengan lancar. Seperti yang tadi, yang 5S ya, senyum, menyapa, anak itu selalu tersenyum kalau ketemu gurunya, ya, selalu menyapa walaupun berbeda kelas, sopan, ya, lalu ada selalu mengucapkan salam, ya, ada yang salam dimanapun juga. Seperti kemarin Bapak di luar, di jalan gitu ya, hari libur gitu, Bapak lagi keluar, terus ada anak yang bersepeda sampai bilang, Bapak, nah, berarti dia kan tahu ini adalah gurunya, ya. Sama dengan mengucapkan, cuman tidak mengucapkan, tapi dengan Bapak saja sudah alhamdulillah, berarti mereka sudah menyapa dan juga sudah melakukan 5S tersebut, ya. Itu saja ya untuk beberapa informasi atau beberapa keyakinan kelas yang saya sampaikan. Mungkin ada beberapa yang kurang berkenan, mungkin bisa kita perbaiki lagi. Dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.